Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini saya David Guntoro akan memaparkan presentasi tentang optimasi parameter approach pada analisis prediksi stroke menggunakan pendekatan decision tree dengan seleksi fitur dan ANN. Pertama adalah latar belakang. Stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu kejadian di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberatkan dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa ada penyebab lain yang jelas selain vaskular. Penyakit stroke dapat menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada tahun 2015 dan menyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014. Prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun sebesar 10%, atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang, menurut Kemenkes RI 2018. Yang pertama ada identifikasi masalah. Stroke adalah salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Prediksi dini terhadap kemungkinan yang terjadinya stroke dapat membantu dalam pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan efektif. Metode prediksi yang akurat memerlukan model machine learning yang optimal dan baik. Permasalahan utama: 1. Keakuratan prediksi. 2. Optimasi parameter approach. Yang ketiga ada penggunaan decision tree dan ANN. Yang keempat ada seleksi fitur. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi parameter approach terhadap keakuratan model prediksi stroke menggunakan artificial neural network. Yang kedua, seberapa efektif metode decision tree dalam melakukan seleksi fitur untuk meningkatkan performa ANN dalam prediksi stroke. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan jumlah approach yang optimal untuk mencapai keseimbangan antara overfitting dan underfitting dalam model ANN. Keempat, apakah kombinasi metode decision tree dan ANN dapat memberikan peningkatan signifikan dalam akurasi prediksi stroke dibandingkan dengan metode prediksi lainnya. Manfaat dan tujuan. 1. Tujuan penelitian: mengidentifikasi pengaruh variasi parameter approach terhadap keakuratan model prediksi stroke. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas decision tree dalam seleksi fitur ANN. Yang ketiga, ada pengoptimalkan parameter approach untuk mencapai hasil prediksi yang lebih akurat. Yang keempat, menilai peningkatan akurasi prediksi stroke melalui kombinasi decision tree. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. 1. Kontribusi dalam bidang kesehatan. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi para praktisi kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan stroke. Yang kedua, ada pengembangan sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, ada pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang penerapan machine learning dalam bidang kesehatan, khususnya dalam prediksi penyakit. Yang kedua, ada bab 2. Yang pertama, tinjauan pustaka. Penelitian mengenai penerapan algoritma pembelajaran mesin decision tree dan neural network banyak digunakan untuk memprediksi mengenai kesehatan, seperti penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh sebelumnya, yaitu mengenai penerapan decision tree dan neural network pada penentuan kategori status gizi balita yang dilakukan oleh Elvia Budianto et al. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui variabel apa yang mempengaruhi kategori gizi balita berdasarkan root dan leaf yang terbentuk pada C45 dan mengetahui akurasi klarifikasi yang dihasilkan metode C45 dan neural network, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penelitian tersebut memiliki nilai akurasi sebesar 62,73% untuk kriteria gain ratio dan 84,55% untuk kriteria information gain pada metode C45. Sedangkan metode neural network memiliki hasil akurasi sebesar 97,27%. Tinjauan studi. 1. Prediksi stroke. Prediksi stroke merupakan topik penelitian yang penting dalam bidang kesehatan karena stroke adalah salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Yang kedua ada decision tree dalam seleksi fitur. Decision tree adalah algoritma machine learning yang sering digunakan untuk seleksi fitur karena kemampuannya dalam menangani data yang kompleks dan interaksi antar fitur. Yang ketiga ada artificial neural network. Artificial neural network adalah salah satu teknik machine learning yang populer digunakan dalam berbagai aplikasi prediksi.
termasuk prediksi medis. Menurut Hitton dan Salakutdinov 2006, ANN memiliki kemampuan yang kuat dalam menangkap pola kompleks dalam data sehingga sangat efektif untuk tugas-tugas prediksi. Yang keempat ada optimasi parameter approach. Optimasi parameter approach dalam pelatihan model neural network adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja model. Approach mengacu pada jumlah kali seluruh dataset yang digunakan untuk melatih model. Yang kelima ada kombinasi decision tree dan ANN. Kombinasi decision tree dan ANN untuk prediksi telah menunjukkan hasil menjanjikan dalam berbagai studi. Yang keenam ada studi terkini dalam penelitian stroke. Beberapa studi terkini telah mengeksplorasi penggunaan kombinasi teknik machine learning untuk prediksi stroke. Selanjutnya ada bab 3, jenis sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari situs dan platform kompetisi Kaggle.com. Data tersebut merupakan data healthcare database stroke yang terdiri dari 11 kolom dan 5111 baris. Ini merupakan data stroke. Selanjutnya ada tabel penelitian. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian adalah rangkaian tahap yang digunakan untuk proses penghasilan wawasan informasi yang penting. Saat melakukan analisis penelitian ini akan menggunakan tahapan berikut ini. Dari dimulai pengumpulan data, terus ke pemrosesan data, penanganan data yang hilang, normalisasi, seleksi fitur, selanjutnya seleksi fitur, model decision tree, optimasi parameter approach, evaluasi model, dan selesai. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, mencapai tujuan penelitian, dan menguji hipotesis. Yang ketiga, pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data adalah tahap penting dalam proses analisis data yang melibatkan berbagai teknik untuk membersihkan dan mengubah dan mempersiapkan data yang mentah agar siap digunakan dalam analisis lebih lanjut atau pemodelan machine learning. Selanjutnya ada dalam pemproses pembelajaran, tahap pemrosesan data akan dilakukan dalam berikut. Yang satu, penanganan data yang hilang, mengisi nilai yang hilang dengan metode seperti imputasi, median mode, penghapusan data atau menggunakan algoritma yang dapat menangani data yang hilang. Yang kedua ada normalisasi. Normalisasi adalah salah satu teknik pra-pemrosesan data yang digunakan untuk mengubah skala fitur atau variabel yang berbeda dalam rentan tertentu, biasanya antara 0 dan 1. Selanjutnya ada seleksi fitur. Dalam pemrosesan memiliki subset fitur yang paling relevan dari kumpulan fitur yang ada dalam dataset untuk digunakan dalam pembuatan pemodelan machine learning. Selanjutnya ada metode seleksi fitur. Metode seleksi fitur dapat berbagai metode yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu filter method, yaitu metode ini menggunakan statistik untuk menilai relevansi fitur secara independen dari algoritma machine learning yang digunakan. Yang kedua ada rapid method. Metode menilai berdasarkan kinerja model yang dibangun dengan fitur-fitur tersebut. Yang ketiga ada embed method. Metode ini melakukan seleksi fitur selama proses pelatihan model. Selanjutnya ada model decision tree. Model decision tree adalah salah satu algoritma machine learning yang paling sederhana dan mudah dipahami untuk klasifikasi regresi. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model adalah langkah kritis dalam pemrosesan machine learning yang bertujuan untuk mengukur kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, karena waktu di YouTube batas waktunya hanya 10 menit, maka saya buat secara ringkas-ringkasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya David Guntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.